Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang sudah masuk ya Ustadz ya, dari sahabat Ulfa yang ada di Seren. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terus terang sudah sejak dulu saya ingin sekali memakai jilbab, meski niat tersebut masih belum 100% ada. Karena beberapa persoalan, salah satunya adalah karena kondisi pekerjaan yang belum memungkinkan saya untuk berjilbab. Akhirnya menjadikan saya masih khawatir jika jilbab ini akan menghambat karir dan mobilitas saya dalam pekerjaan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah berdosa jika seorang wanita muslim tidak mengenakan jilbab meski dia taat beribadah dan akhlaknya baik? Mohon penjelasannya. Terima kasih saudara Ulfa di Seren yang menanyakan, dosakah? Ini yang perlu dijawab, dosa apa tidak? Ini keyakinan dirinya dulu. Jadi kalau saya mengatakan salah satu jawaban yang tidak sesuai dengan keyakinannya saudara Ulfa, ya tentunya akan menjadi keguncangan tersendiri. Maka yakini dulu bahwa melaksanakan berbusana muslimah itu menurut saudara ini wajib apa tidak? Dikembalikan lagi ya? Iya, kembalikan dulu ini menjadi landasan. Kalau kita mau mengacu pada ayat Al-Quran yang tadi sudah diterjemahkan oleh Mbak Nada, yang kulil mu'minati yaghuddu absarihim, itu nanti untuk menjaga pandangannya, itu untuk mengulurkan jilbabnya, ini adalah perintah. Maka itu menjadi sebuah kewajiban. Dan inilah yang kebanyakan diyakini oleh muslimah kita sekarang. Namun apabila saudari Ulfa ini berkeyakinan bahwa wajibnya menutup aurat berjilbab itu seperti apa, ini yang harus diyakini dulu. Jadi kalau sudah yakin bahwa menutup aurat seperti yang contoh Mbak Nada pakai pada siang hari ini, kalau itu sebuah keyakinan, ya tentunya itu berdosa. Tapi kalau keyakinannya, mohon maaf ini agak ekstrim, seperti yang dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab, maka ia tidak berdosa. Karena keyakinan itu tidak dapat dipaksakan. Adanya dua model busana wanita yang tadi sudah saya terangkan. Para nyai, bunyai dulu, kalau kita membuka buku-buku gambar-gambar di sejarah, itu tidak ada yang memakai pakaian seperti Mbak Nada sekarang. Ya hanya disampirkan saja. Apa lalu mereka berdosa? Seandainya kita menghukumi mereka dosa, berarti kita telah mengklaim mereka ahli neraka. Ini yang tidak benar cara-cara berpikir semacam ini. Kembali pada pokok persoalan. Sehingga kalau saudari tidak memakai karena tuntutan profesi, mohon maaf kalau saudara itu keyakinannya bahwa apa yang saudara lakukan ini adalah sebuah kesalahan, ya berarti Anda itu melakukan kesalahan total. Karena khawatir ya Ustadz ya, dia khawatir juga akan terhambat karir. Padahal kemungkinan besar kalau lebih mengutamakan keyakinan agamanya, itu justru akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dan inilah hal-hal yang kadang Allah memberikan tidak rasional, tapi menjadi kenyataan. Saya ya begini ini cara menyampaikan, lebih jelas, lebih terang-terangan. Dan mungkin ada orang yang nggak cocok. Ya nggak apa-apa, berbeda soal biasa bagi saya. Ini.
Cuma kita harus menghormati perbedaan. Maka tadi saya katakan, kalau itu sudah menjadi keyakinan bahwa model jilbab sesuatu yang harus dipakai menjadi sebuah keyakinan, kalau tidak dilakukan itu sebuah dosa. Berarti Mbak Nada ini kalau ganti model seperti Ibu Najwa Shihab, ya mestinya keyakinannya menjadi lucu. Inilah, maka kembali pada pokok persoalan. Sesungguhnya kalau kita umat Islam itu melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu terkait dengan tanggung jawab di hadapan Allah, apapun alasannya, Allah dinomorsatukan. Apapun alasannya. Apa takut makan? Tidak bisa? Tidak bisa makan, tidak punya rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Bukan akan menggunakan pakaian jilbab yang menutup sesuai keyakinan. Aku bilang keyakinan dulu. Nanti tidak laku. Jodoh itu Allah yang mengatur. Sehingga pernah saya sampaikan bahwa rezeki, kematian, dan jodoh itu milik Allah. Sudah ada pertanyaan kembali dari sahabat Bunda Rini yang dari Kemiri. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, saya memiliki anak yang usia 11 bulan dan juga 8 tahun. Nah, kadang-kadang saya ganti baju di depannya. Nah, apakah hal tersebut dibolehkan? Pertanyaannya juga, sejak umur berapakah seorang anak yang dibolehkan bagi saya untuk ganti baju di hadapannya? Demikian juga memakai pakaian pendek bersama suami saya di hadapannya. Mohon penjelasannya, semoga Allah memberikan manfaat kepada Anda. Terima kasih. Dari Bunda Rini di Kemiri, monggo Ustadz. Terima kasih Bunda Rini. Ini bisa dijawab dengan hati nurani sendiri. Artinya apa? Saya tidak bicara hukum dulu. Ini kita menggerakkan diri kita sendiri untuk berpikir menggunakan otak dan juga menggunakan rasa atau hati. Kira-kira itu anak yang masih pantas melihat diri kita berpakaian seperti apapun, itu yang berapa? Saya katakan apapun, artinya pakaian bermacam-macam. Seperti contoh, ganti pakaian, pakai pakaian. Ini usia berapa? Ini mestinya bisa merasakan hati kita ini. Tetapi kalau hati kita tidak merasa, menjadi biasa, tidak apa-apa, sudah biasa. Masih kecil ini biasa. Masih kecil itu anak saja sama ibunya, tidak apa-apa. Kadang betul. Maka kita tata dulu hati terdalam kita dulu. Tapi kalau tidak mungkin terdalam, sudah biasa ya tidak biasa saja. Artinya tidak merasa melakukan kesalahan. Ini pertama berangkat dari hati dulu ya, hati kita. Ini baru berbicara hati, komunikasi dengan anak dalam rangka mendidik. Ada anak. Ini penanaman moral, akhlak. Sejak dini ya Ustaz. Nah, sejak dini itu tidak usah pakai dalil dulu. Nah, lalu hubungannya dengan untuk melihat sesuatu yang tidak akan saya batasi, tanda petik, tidak pantas dilihat anak. Nah, gitu aja. Bahasanya, ya tentunya sebelum balik. Kalau sudah balik sudah tidak, sama sekali tidak. Kita yang harus menjaga diri kita. Wanita ini harus menjaga. Apalagi anaknya sudah usia 20 tahun. Ini sudah balik lebih. Dia pas gairahnya naik, secara umum kalau orangnya kecil seperti Mbak Nada kalah dengan anak yang 20 tahun loh. Mau kalau anaknya itu sedang tanda petik
nggak terkontrol mau apa? Iya. Sementara sedang berpakaian yang tidak pantas untuk dilihat anak. Saya tidak akan menyebutkan secara spesifik. Terjadi loh, kalah. Dan banyak ya seperti itu mungkin Ustaz ya. Ya, saya tidak mengatakan banyak, tapi kemungkinan ada. Gitu. Ini yang harus. Begitu juga sampai mohon maaf kemesraan dengan orang tua pun, maaf bukan orang tua, kemesraan dengan suami pun harus ada batasnya di depan anak. Ini. Nah, kadang nanti kalau suatu saat bapaknya nggak ada, niru itu. Oh, bapak aja boleh, kok saya nggak boleh? So kan anak aku nggak boleh gini. Nggak mau malah. Nek cara Jawa ini gemblunge. Mau apa kalau sampai begitu? Maka anak kita didik, kita bimbing agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Jangan lupa. Jadi berpakaian yang bagus dengan menata bagi kapan kita berbuat, apa yang harus kita lakukan di depan anak dalam rangka membimbing, mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi jangan hanya berbicara hukum, tapi tidak tahu maksudnya. Ya kalau hanya bicara hukum tidak tahu maksudnya, tunggu aja kehancurannya. Mungkin di depan kita bagus, di belakang, karena dia melihat ibunya yang begitu. Ada kesempatan, mohon maaf, dengan pacarnya, suasana memungkinkan, saling cerita, bapakku karo ibuku nih, bapakku yo koyo kene. Sama-sama jajal dengan pacarnya. Siapa yang rugi? Di samping anak kita yang rugi, kita orang tua juga rugi. Maka ingat bahwa yang kita lakukan, aturan-aturan yang diberikan di dalam tuntunan agama Islam itu semuanya adalah untuk kebaikan, baik untuk orang tua, baik untuk anak, maupun untuk masyarakat, sehingga akan menjadikan anak yang soleh dan solihah. Ini untuk Bunda Rini. Mudah-mudahan dapat menggugah pemikiran. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.